Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin. Kita bisa melanjutkan pembelajaran kita bahasa Indonesia tema wirausaha. Nah, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi jenis-jenis teks formulir. Nah, sebelum kita berlanjut mempelajari tema ini, ya subtema 1 ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu artinya ya. Anak-anakku sekalian, mengidentifikasi jenis-jenis teks formulir. Materi ini ya disusun oleh kami bertiga, yaitu Pak Fikri, kemudian saya sendiri Pak Umar, kemudian Ibu Penny. Formulir kalian mungkin sudah tahu ya, sudah pernah mengisi atau sudah pernah melihat, minimal sudah mendengar apa itu formulir. Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Ada selembaran, ya itu yang harus kita isi. Biasanya berkaitan dengan apa? Formulir itu berkaitan dengan data diri kita serta berkaitan dengan hal yang lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Nah, jenisnya pertama ada formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini fungsinya untuk apa? Kalau kita mengisi formulir pendaftaran, berarti kita menyatakan bahwa diri kita siap mendaftarkan diri, ya, mendaftarkan untuk mengikuti atau sesuai dengan keinginan formulir itu. Kemudian ada kartu anggota. Ya, kalau kita mengisi kartu anggota, formulir kartu anggota, berarti kita menyatakan diri siap ya membuat atau menjadi anggota sesuai dengan isi formulir tersebut. Kemudian wesel pos itu berarti formulir yang diisi untuk mengirim uang melalui pos. Kemudian kartu pos, ada juga kartu pos. Ini formulir kartu pos berarti data yang harus diisi berkaitan biasanya tentang berita atau mengisi kuis ya dan lain sebagainya. Kemudian daftar riwayat hidup, itu berarti formulir yang isinya tentang riwayat dirinya berkaitan dengan pendidikannya, pengalaman bekerjanya dan lain sebagainya. Terus ada lagi formulir slip tabungan, yaitu data isian ya yang disiapkan dan diisi oleh petugas bank biasanya ya, berkaitan dengan penarikan ataupun tabungan ataupun transfer dan lain sebagainya. Nah, silakan dibuka ya, halaman 6 ya, tema E. Di situ di halaman 6 ada mengidentifikasi jenis-jenis formulir. Di situ ada formulir pendaftaran, formulir daftar riwayat hidup, dan formulir slip tabungan. Nah, untuk itu mari kita bahas nih, ada contoh formulir isian. Itu judul formulirnya apa? Formulir pendaftaran lomba mengarang. Ya, temanya tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN.
maka identitas diri pertama ya. Nama lengkap diisi nama lengkap. Nama lengkap sesuai identitas dirinya, nama lengkap. Kalau Bapak berarti namanya nama lengkap Umar Farid. Nah, umur yang sekarang, bukan umur tahun lalu, bukan umur kapan, sekarang umurnya umpamanya 52, 53 kelas. Nah, kelas apa ini? Ini untuk siswa. Ya, kalau kalian berarti diisi kelas 6. Alamat sesuai dengan KTP kalau orang yang sudah punya KTP, atau sesuai dengan mengikuti orang tua, alamatnya di mana jelas, kotanya apa, kemudian kode pos. Kode pos ya. Kode pos itu adalah nomor kode berkaitan dengan wilayah masing-masing. Umpamanya kalau Cibarusah 17343. Umpamanya ini akan berbeda dengan Serang, dengan mana? Cikarang dan lain sebagainya. Nomor telepon diisi. Nama sekolah ya, kalau kita SD IT Nurul Ilmi, alamat sekolah ya ditulis lengkap. Kemudian nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar kalau ada nomor kartu pelajar, kalau tidak ada ya di strip. Ya, kemudian jenis lomba yang akan diikuti. Nah, tentunya di lembaran pendaftaran itu dijelaskan ada jenis lombanya apa. Nah, maka kita sesuai dengan keinginan kita tulis di situ jenis lombanya apa, yaitu di sini udah jelas lomba mengarang. Ya, lomba mengarang dengan tema peran Indonesia dalam ASEAN. Tanda tangan peserta lomba. Ya, kalau Bapak yang mengikuti Umar Farid, kalau kalian sesuai nama masing-masing. Catatan, formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada panitia lomba. Nah, ini namanya formulir data isian. Isinya berkaitan dengan data diri kita sendiri. Ya. Kemudian berikutnya tugas 1 ya, tugas 1. Lengkapilah kartu pendaftaran anggota perpustakaan di bawah ini sesuai dengan data pribadimu. Tadi sudah dicontohkan ya, nama Bapak atau nama kalian. Kemudian di sini ada tambahan sedikit, di sini ada nih. Nomor anggota ada tanda bintang ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3 biasanya ada nih ya. Bukan biasanya, kadang-kadang ada di formulir itu ada tanda bintang keterangan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan penjelasannya. Di bawah biasanya tertulis bintang 1 tidak perlu diisi. Bintang 2 memberikan cara dilingkari umpamanya ya. Jadi pengisiannya sesuai dengan arahan tanda bintang ini, namanya penjelasannya. Nah, silahkan tugas pertamanya kerjakan di buku tulis ya. Tulis ini di buku tulis dulu. Kemudian lengkapi data isiannya, itu tugas pertama. Kemudian berikutnya coba dibuka halaman 41 ya. Halaman 41 di situ ada daftar riwayat hidup ya, dibuka bukunya halaman 41. Nah, daftar riwayat hidup berarti daftar isian berkaitan dengan data diri dan riwayat. Ada riwayat pendidikan, ada riwayat pekerjaan, pengalaman berorganisasi, keterampilan, prestasi, dan lain sebagainya sesuai dengan data isian yang ada di daftar riwayat itu sendiri. Nah, di sini sudah ada contoh isian ya, formatnya sudah ada, contohnya sudah ada. Format daftar riwayat hidup tidak mesti seperti ini, tidak harus seperti ini, karena sesuai dengan kebutuhan yang mengeluarkan formulir itu ya. Tujuannya untuk apa? Kalau
Kalau perusahaan untuk mengetahui bagaimana pengalamannya, prestasi yang diraih oleh orang yang mengisi riwayat hidup, ya mereka akan mencantumkan poin-poin itu supaya diisi, ya. Nah, di sini sederhana saja, ya. Tugas kedua, isilah formulir daftar riwayat hidup sesuai dengan data pribadi kalian. Nama, tempat lahir, ayah, ibu, pendidikan, kegemaran. Jadi pendidikannya selama ini kamu kan udah mengenyam pendidikan apa saja. Ada PAUD, ada TK, kemudian SD kelas 6 sekarang, ya. Nah, berikutnya yang kedua, ya, ini tugas dua. Poin pertama mengisi, kedua ubahlah daftar riwayat hidup yang telah kalian buat ke bentuk cerita atau narasi. Umpamanya gini, kalau nama Umar, ya, Umar Farid, beliau lahir di, nah itu berkaitan dengan tempat dan tanggal, lahir di Bogor pada tanggal 6 Februari 1967. Kemudian jenis kelamin, beliau berjenis kelamin laki-laki, ya. Ayahnya bernama Haji Ukar Soekarno, ibunya bernama Rumsia. Nah, beliau atau yang bersangkutan atau beliau itu siapa? Umar Farid berarti, ya. Beliau mengenyam pendidikan pertama SD Sukamaju SD Negeri Sukamaju 1 Jonggol. Kedua Madrasah Sanawiyah Rengas Dengklok Karawang. SMA Madrasah Aliyah Rengas Dengklok Karawang. Kemudian melanjutkan kuliah ke IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon, ya gitu. Terus kegemarannya apa? Ada yang membaca, ada yang mengarang, ada yang membuat puisi, ada yang olahraga, berenang. Kegemarannya apa dia? Umpamanya mendesain sesuatu. Nah, itu silahkan, ya. Kemudian alamatnya berarti dijelaskan bahwa kegemaran beliau adalah membuat puisi. Di samping itu dia suka berolahraga. Beliau beralamat di mana? Nah, itu namanya mengubah riwayat hidup menjadi sebuah cerita narasi atau narasi. Itu tugas yang kedua, ya. Mengisi formulir, kemudian mengubah menjadi daftar riwayat hidup. Nah, narasi, ya, membuat narasi. Kemudian perhatikan contoh formulir berikut. Nah, ini ada lagi formulir, ya. Kartu pendaftaran anggota perpustakaan, ya, kita bahas bersama. Yang bertanda tangan di bawah ini nama siapa yang mau mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan. Umpamanya nama siapa? Ahmad Badawi, tempat tanggal lahir Bekasi, tanggal 8 Agustus tahun 2000 umpamanya, ya. Nah, nomor anggota silakan diisi petugas, jangan diisi berarti, ya. Unit kerja sekolahnya di mana? Di SDIT Nurul Ilmi. Alamat rumahnya sesuai dengan alamatnya. Kalau di Mutiara, jalan apa? RT berapa? Nomor rumahnya berapa? Agama, kemudian nomor teleponnya ditulis. Mohon agar dicatat sebagai anggota perpustakaan sekolah selama menjadi siswa SD Banjarsari. Selanjutnya kami sanggup menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perpustakaan. Yang mendaftarkan diri di sini kemudian mengetahui nanti kepala sekolah. Berikutnya ada tugas ketiga. Tugas ketiga, jawablah pertanyaan di bawah ini. Mengapa setiap anggota perpustakaan harus memiliki kartu anggota?
Kedua, apa manfaat dari kartu anggota perpustakaan bagi seorang siswa? Terus, apakah di sekolahmu ada perpustakaan? Apakah kamu menjadi anggota perpustakaan sekolahmu? Apakah manfaat yang kamu peroleh dengan memilih kartu anggota perpustakaan sekolah? Berikutnya, kalian telah mempelajari cara mengisi formulir pendaftaran perpustakaan. Kalian tentu sudah memahami bagaimana cara pengisian formulir dengan baik dan benar. Sekarang buatkan formulir pendaftaran kartu perpustakaan di buku tulismu, ya. Jadi kamu buat formulir nih di tugas ketiga ini, menjawab, kemudian menjawab pertanyaan yang 5, kemudian membuat formulir kartu perpustakaan, ya, kirim ke Moodle. Nah, berikutnya ada lagi, ya, formulir, yaitu Wesel Pos. Nah, Wesel Pos. Wesel Pos, ada apa yang dimaksud dengan Wesel Pos? Wesel Pos adalah surat pos untuk mengirim uang melalui kantor pos. Kalau sekarang lebih mudah lagi, apa? Transfer. Kalau dulu waktu zaman Bapak, ya, belum ada transfer dulu. Waktu Bapak masih kecil, ya, itu adanya apa? Mengirim Wesel Pos, itu mengirim kartu. Kemudian setelah diterima kartu itu, tertera di situ ada nominalnya, kemudian pergi ke kantor pos untuk menukar kartu itu dengan uang sesuai dengan data pengiriman pada kartu tersebut. Ya, perhatikan coba, ini di sini ada contoh pengisian Wesel Pos. Nama pengirim tulis di situ, yang ngirimnya siapa. Alamatnya tulis di situ. Kalau di sini ada tuh, Taman Hang Tuah, Blok D2 nomor 9, Batam. Kemudian berikutnya teleponnya tulis. Itu 29400 itu apa? Kode pos, ya, kode pos. Kode pos itu ada 5 digit, akan berbeda tiap wilayah. Kemudian nama penerimanya siapa, harus ditulis jelas. Nama penerimanya siapa, alamatnya di mana, kemudian nomor teleponnya, emailnya, kalau ada tulis lengkap. Kemudian besarnya uang. Nah, di sini ada 305.000, ditulis dengan huruf dan dengan angka dan dengan huruf. Kemudian layanan. Ini ada Wesel Pos instan, ada prima, ada standar. Itu berkaitan dengan bagaimana prosesnya, mau cepat apa mau enggak gitu maksudnya, ya. Nanti berkaitan dengan biaya pengirimannya, dan biaya pengiriman tidak terlalu mahal juga, ya. Kemudian berita tulis di situ. Biaya yang dikirim 305 itu untuk apa? Jangan sampai yang menerima uang itu bingung. Ini ada mana? Ada Wesel Pos jumlahnya 5 juta. Waduh, buat apa ini? Ternyata tidak ada berita, bingung kan? Akhirnya bingung. Nah, sekarang di sini tulis biaya apa tuh? Sertifikat non independen 7 Vera dan Susianti. Nah, itu silahkan ditulis itu. Umpamanya kalau untuk yang dikirimnya itu mahasiswa, biaya untuk bayar uang kuliah semester sekian, gitu ya. Kemudian tulis di sini tanggalnya, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tanda tangan penerima. Nah, ini namanya kartu Wesel Pos, ya. Wesel Pos itu untuk pengiriman uang. Kalau sekarang jarang pakai nih, pakainya sekarang transfer gampang, ya. Berapa menit, ya, beberapa menit langsung nyampe, ya, kilat. Kemudian, nah, tugas terakhir yaitu tugas yang keempat. Nah, banyak tugasnya apa? Banyak kan, di sini Indonesia 3 jam, ya, 3 jam. Perhatikan contoh Wesel Pos di atas yang tadi. Ceritakan pengirimnya siapa, alamat yang ditujunya siapa, besarnya uang yang dikirim, dan kegunaannya dalam Wesel tersebut. Ya, silakan nanti dibuka kembali. Nah, yang ini nih.
Tuh, dipahami lagi, pahami ada pengirim, penerima, kemudian ada besaran uang, ada berita. Silahkan kalian tulis di sini, ceritakan isi wesel pos sesuai dengan contoh wesel pos yang tadi Bapak jelaskan ya. Demikian pembelajaran kali ini. Ya, tugasnya cukup banyak karena memang bahasa Indonesia seminggu hanya sekali ya. Silakan kalian kerjakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.